Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan modul 1 sampai modul 6. Nah, di sini modul 1 dan modul 2 akan disampaikan oleh saya sendiri. Modul 1 itu tentang instalasi dan pengenalan Microsoft Visio 2016. Baik, apa sih tujuan kita harus mengenal Microsoft Visio 2016? Nah, di sini tuh kita dapat mengoperasikan fungsi-fungsi umum dalam Microsoft Visio 2016. Yang kedua, kita tuh bisa buat flowchart dan data flow diagram atau DFD. Kalau kalian belum tahu flowchart itu apa, nanti bakal dijelaskan di modul selanjutnya. Dan untuk kalian yang belum tahu tentang data flow diagram atau DFD, bakal dijelaskan oleh teman saya di modul selanjutnya. Nah, di sini tuh saya akan ngasih tahu alat dan bahannya. Di sini kita tuh yang pertama tuh harus ada komputer. Kan kita mau nginstal, nggak mungkin kita nggak pakai komputer kan. Nah, yang kedua itu sistem operasi Windows, mau 7, 8, atau 10 juga bisa, terserah kalian. Nah, yang ketiga itu Microsoft Visio 2016 atau versi lain yang mendukung komputer kalian. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini, itu tampilan Microsoft Visio 2016. Di sini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian menu utama berisi menu-menu yang secara umum sama fungsinya, yaitu memiliki sub-sub menu yang digunakan dalam program. Yang kedua, bagian toolbar berisi tool-tool yang digunakan untuk berbagai keperluan dalam menggambarkan, seperti membuat tulisan, membuat garis, membuat gambar, dan lainnya lah. Nah, yang ketiga itu bagian halaman desain. Bagian ini digunakan sebagai bidang kerja kita dalam membuat gambar. Yang keempat, jumlah halaman. Nah, pada bagian ini kita dapat menambahkan halaman baru jika halaman yang digunakan tidak dapat menampung jumlah gambar yang kita buat. Baik, kita langsung masuk ke langkah praktikum pengenalan flowchart pada Microsoft Visio. Kalian bisa lihat tampilan di samping ini ya. Langkah pertama itu jalankan Microsoft Visio hingga muncul layar di samping. Pilih basic flowchart, pilih create, dan yang terakhir itu akan tampil layar seperti ini. Baik, di sini yang kedua kita pengenalan data flow diagram atau DFD. Yang pertama, langkah pertama sama kayak yang tadi, kita harus menjalankan Visio 2016 sampai muncul tampilan seperti ini. Yang kedua, pilih basic blank drawing sehingga muncul tampilan seperti ini. Yang ketiga, pilih more space, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dari menu yang muncul, pilih flowchart, kemudian pilih miscellaneous flowchart types. Yang terakhir langkahnya itu akan muncul layar seperti ini. Jadi deh. Baik, segitu dulu penjelasan saya tentang modul 1. Sekarang kita lanjut ke modul 2 tentang pengenalan flowchart 1. Nah, di sini tuh kalian kalau belum tahu flowchart itu apa, saya akan ngasih tahu definisinya gitu. Flowchart itu adalah representasi grafik dari langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan menerima input, memproses input, dan diakhiri dengan penampilan output. Nah, tujuan kita mengenal flowchart itu, satu, kita mampu membuat flowchart sederhana, mampu membuat flowchart sebuah sistem informasi sederhana. Nah, bahan dan alatnya tuh cukup mudah ya, cuma 2, bolpen atau pensil. Yang kedua itu penggaris, karena flowchart itu tuh kayak diagram, kayak bagan, jadi kita tuh harus membutuhkan penggaris. Baik, di sini ada simbol-simbol dalam flowchart. Tuh, simbol input atau output digambarkan dengan bagan jajar genjang.
Simbol ini digunakan untuk melambangkan kegiatan penerimaan input atau output yang tidak ditampilkan di layar. Terus dalam simbol ini dapat dituliskan input atau output yang diperlukan pada suatu waktu secara satu persatu maupun secara keseluruhan. Yang kedua, simbol proses digambarkan dengan bangunan persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk melambangkan kegiatan pemrosesan input. Dalam simbol ini dapat dituliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input maupun operasi lainnya. Sama seperti aturan pada simbol input, penulisan dapat dilakukan secara satu persatu atau keseluruhan. Yang ketiga, simbol display. Simbol ini digunakan untuk melambangkan kegiatan penampilan output pada display atau layar. Yang keempat itu simbol percabangan. Simbol percabangan digambarkan dengan bangun belah ketupat. Simbol ini digunakan untuk melambangkan percabangan, yaitu pemeriksa terhadap suatu kondisi. Simbol ini digunakan jika dalam suatu sistem terdapat keadaan yang harus dipenuhi. Hasil dari pemeriksaan dalam simbol ini adalah yes atau no. Nah, selanjutnya simbol garis alir. Simbol garis alir atau flow lines digambarkan dengan anak panah. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Nah, selanjutnya simbol garis alir. Simbol garis alir atau flow lines digambarkan dengan anak panah. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Selanjutnya, simbol terminator digambarkan dengan bangunan seperti gambar di samping. Terminator berfungsi untuk menandakan awal dan akhir dari suatu flowchart. Selanjutnya, simbol konektor. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart jika halaman yang digunakan tidak mencukupi. Nah, di sini saya akan mengasih tahu contoh flowchart dan algoritmanya. Kalian bisa lihat gambarnya di samping. Di situ tuh udah dimasukinnya input outputnya, prosesnya udah ada di sini. Jadi kalian bisa lihat. Baik, segitu dulu penjelasan saya tentang modul 1 dan modul 2. Sekarang modul 3-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Kurnia Yoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemesanan tiket secara online. Langkah pertama adalah start atau mulai. Kemudian membuka aplikasi tiket kereta. Selanjutnya daftar akun dan masuk ke halaman login. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita harus mendaftar akun terlebih dahulu. Selanjutnya, memasukkan username dan password. Kemudian password. Jika kita belum mempunyai password, kita harus kembali membuat username dan password terlebih dahulu. Selanjutnya, halaman utama. Dan selanjutnya kita masuk ke pemesanan tiket. Di sini, ketersediaan tiket. Jika tiket tersedia, maka masukkan data diri, kemudian ubah data diri. Selanjutnya, penerbitan kode booking. Selanjutnya itu mencetak kode tiket booking dan transaksi berakhir dan selesai. Jika ketersediaan tiket itu tidak ada atau habis, maka transaksi berakhir dan selesai. Halo teman-teman. Nah, aku Amel Fitri. Panggil aja Amel. Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang DFD. Kalian pasti asing dan jarang kan dengar istilah DFD. Karena aku sendiri awalnya juga bertanya-tanya apa itu DFD. Nah, jadi kalau kalian penasaran, keep on watching, don't skip this video. Oke? Nah, jadi apa sih DFD itu? DFD itu sendiri singkatan dari data flow diagram.
Apa itu data flow diagram? Jadi, data flow diagram adalah perangkat-perangkat analisis dan perancangan secara terstruktur sehingga memudahkan sistem untuk memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai rangkaian aliran data yang saling bersangkutan. Dalam DFD dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili proses yang terdapat dalam suatu sistem. Diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan biasanya diwakili dengan nomor 0. Ingat ya, 0. Yang kedua, diagram 0. Diagram ini menggambarkan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang terdapat di dalamnya. Diagram ini merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu diagram rinci. Diagram rinci merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang terjadi dalam diagram sebelumnya. Nah, berikutnya aku mau ngejelasin tentang simbol-simbol dalam DFD. Jadi aku mau kasih dulu. Yang pertama, yaitu simbol external entity. Kayak gini ya gambarnya di sini. Yaitu merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lain. Nah, yang kedua, kayak gini ya, merupakan simbol proses, yaitu proses seperti perhitungan aritmatik, penulisan suatu formula, atau pembuatan laporan. Yang ketiga, kayak gini, yaitu simbol data store atau simbol data, dapat berupa suatu file atau database pada sistem komputer atau catatan manual. Yang terakhir dan yang keempat, seperti ini, yaitu data flow atau arus data. Arus data ini mengalir di antara proses simpan data dan kesatuan luar. Kalau kita lihat di sini tuh DFD sama voucher tuh hampir mirip ya, tapi mereka tuh beda ya. DFD sendiri, voucher sendiri. Nah, kali ini aku mau nyebutin perbedaannya antara DFD dan voucher. Yang pertama yaitu proses DFD dapat beroperasi secara paralel, sehingga beberapa proses dapat dilakukan serentak, sedangkan bagian alir cenderung menunjukkan proses yang urut. Yang kedua, DFD lebih mencerminkan arus data di suatu sistem, sedangkan bagian alir sistem lebih menunjukkan arus dari prosedur, dan bagian alir program lebih menunjukkan arus dari algoritma. Yang ketiga, DFD tidak menunjukkan proses perulangan atau loop dan proses keputusan atau decision, sedang bagian alir menunjukkannya. Yang keempat, DFD tidak menunjukkan proses perhitungan. Saya Imriana, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, modul 5, pengenalan data flow diagram DFD 2. DFD 1 bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai keseluruhan sistem dengan lebih mendalam. DFD 1 merupakan diagram yang lebih rinci dari DFD level 0. Hubungan sistem dengan lingkungannya tidak boleh dihilangkan. Dengan kata lain, arus data yang masuk ke sistem dan arus data yang keluar dari sistem harus persis sama dengan yang ada pada DFD level 0. Notasi-notasi yang digunakan untuk membuat DFD 1 sama dengan notasi yang dipakai dalam membuat DFD level 0. Pedomannya sama saja. 1. Sebuah input yang diproses harus menghasilkan suatu output. Keadaan di mana sebuah input tidak menghasilkan sebuah output disebut black hole. 2. Sebuah output harus dihasilkan oleh input yang telah melalui proses. Keadaan di mana sebuah output dihasilkan tanpa adanya input disebut miracle. 3. Sebuah output yang dihasilkan dari sebuah input yang telah diproses harus berhubungan dengan input yang diberikan. Perbedaannya apa sih? Perbedaan DFD level 0 dan DFD level 1. Perbedaannya adalah 1. DFD level 0 cenderung hanya menggambarkan desain. 2. DFD level 0 hanya menerangkan aliran data input dan output.
3. DFD level 1 menggambarkan aliran data secara kompleks. 4. DFD level 1 mewakili aliran sistem secara sebagian. Contohnya itu pembelian tiket, pemesanan tiket. Ada simbol persegi segi 4. Itu keterangannya external entity merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang. 2. Ada simbol lingkaran yang dimaksud proses merupakan proses seperti perhitungan aritmatika, penulisan suatu formula atau pembuatan laporan. Ada lagi simbol persegi panjang. Data store dapat berupa suatu file pada sistem komputer. Ada simbol garis panah ke bawah, ke atas, ke kanan, dan ke kiri. Data flow harus data ini mengalir di antara proses simpan data dan kesatuan luar. Mungkin itu saja yang saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Emliana. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami, yaitu mengenai desain sprint. Sebelumnya mungkin kita pernah mengalami kelelahan karena kita harus berputar terus tanpa tahu kapan kita harus berhenti dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam proses dan perancangan sebuah produk, kadang-kadang kita tidak bisa memastikan kemana produk kita setelah kita handover ke divisi lainnya. Kadang-kadang apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengapa? Peran kita seringkali hanya terbatas di awal, di tengah, dan di akhir. Tetapi jarang sekali kita bisa berkontribusi dari awal sampai akhir secara keseluruhan. Bahkan seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan asumsi-asumsi kita, tanpa kita melakukan reality check pada pengguna target kita. Akibatnya, produk yang kita kembangkan itu menjadi gagal karena kita tidak benar-benar bisa menjawab kebutuhan pengguna kita. Maka, jika kita mengalami hal itu, kita perlu mempertimbangkan pemakaian metode desain sprint. Desain sprint itu sendiri yaitu suatu metode yang dilakukan dalam waktu 5 hari untuk menjawab pertanyaan bisnis kritikal melalui desain, prototyping, dan pengujian secara langsung oleh target pengguna kita. Nah, metode ini sudah teruji di berbagai produk dan tim di seluruh dunia, baik di industri vertikal, platform, maupun ekosistem. Desain sprint mempunyai 3 sifat, yaitu fokus pada masalah yang akan dipecahkan sehingga meminimalisir hambatan. 2. Anggota tim yang terbatas dan waktu yang tidak terlalu panjang. Selain sifat, desain sprint juga mempunyai karakteristik dan prinsip, yaitu mudah beradaptasi dan terbuka. 2. Itu mendengarkan pendapat masing-masing individu. 3. Itu fokus, yaitu mengelis prioritas dan mengeliminasi hal yang tidak penting. Yang terakhir yaitu empati, rationality, dan creativity. Dan yang terakhir itu persiapan, yaitu memilih topik pembahasan. 2. Memilih tim dan anggota, serta yang terakhir itu sarana dan prasarananya. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi desain sprint kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kami dari modul 1 sampai modul 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kau merasa sendiri, pernah kau berkecil hati, hilangkan semua